Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang integral ya. Sekarang yang akan kita bahas bentuk-bentuk integral seperti ini. Oke, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan bentuk integral akar dari a kuadrat min x kuadrat dx. Sama seperti materi pekan lalu, kita misalkan dulu X itu di sini sebagai A sin theta. Kenapa A sin theta? Karena akan dibawa ke suatu identitas trigonometri yang kita ketahui, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Jadi identitas trigonometri itu kan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini kita sudah mengetahui ini, makanya kita misalkan X sama dengan A sin theta, dengan A adalah suatu bilangan ya. Oke, sekarang A kuadrat min X kuadrat. A kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min X-nya itu tadi kita misalkan A sin theta, tinggal kita kuadratkan gitu ya. X kuadrat, X-nya tadi kita misalkan A sin theta, kita kuadratkan menjadi A kuadrat sin kuadrat theta. Maka hasilnya ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada A kuadrat, di sini juga ada A kuadrat, maka kita keluarkan menjadi ini ya. A kuadrat sama dengan, A kuadrat dalam kurung 1 min sin kuadrat theta. Dari mana ini ya? Kita distribusikan saja A kuadrat dikali 1 A kuadrat. A kuadrat dikali sin kuadrat theta, A kuadrat sin kuadrat theta gitu ya. Kenapa harus dibentuk seperti ini? Supaya dibawa ke identitas trigonometri. Ini kan kalau kita pindah ruaskan sin kuadrat theta-nya ke ruas kanan, maka cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Jadi kenapa dibentuk seperti ini? Untuk dibawa ke identitas trigonometri. Oke, sehingga 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta gitu ya. Jadi A kuadrat cos kuadrat theta. Ini ke sini ya. Ini dari mana? Dari sini. Oke. Sekarang yang kita butuhkan lagi selain data ini, data dx-nya gitu ya, karena akan kita ganti dx-nya itu dengan d theta. Oke, tadi kita misalkan x-nya itu a sin theta ya, maka dx per d theta yaitu d a sin theta per d theta. A itu suatu bilangan, keluar a d sin theta per d theta. A turunan dari sin cos theta. Jadi ini dx per d theta. Yang kita butuhkan itu dx, maka d theta-nya pindah ruas a cos theta gitu ya. Oke, sekarang kita substitusi apa yang sudah kita peroleh ke dalam soal tadi ya. Ke bentuk yang ini maksudnya. Oke, integral akar A kuadrat min X kuadrat dx ya, sama dengan integral akar dari ini A kuadrat min X kuadrat diganti dengan A kuadrat cos kuadrat theta. Jadi bentuknya ini ya. Kemudian dx itu dari sini. Ya, dari sini. Kita ganti A cos theta d theta. Oh, ini kurang d theta ya. Oke. Selanjutnya
akar itu kan pangkat setengah ya. Akar itu pangkat setengah. Kalau misalkan akar dari A kuadrat cos kuadrat theta sama dengan, ya berarti ini kan perkalian ya. Jadi ini bisa dipecah sebenarnya, A kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta. Maka kuadrat ketemu akar hilang A, ini juga hilang A cos theta. Gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada lebih detail begini, integral dari hasil akar ini A cos theta kemudian dikali dengan ini ya. Kali dengan ini A cos theta d theta. A dikali A kuadrat, cos theta dikali cos theta, cos kuadrat theta. Jadi hasilnya ini, gitu ya. A dikali A kuadrat, dan seterusnya. Baik, A tadi saya sudah katakan bahwa A adalah suatu bilangan sembarang gitu ya. Jadi A kuadrat ini bisa keluar dari integral. Sisa integral cos kuadrat theta d theta. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah diketahui bahwa integral dari cos kuadrat theta adalah theta per 2, ini ya, theta per 2 plus sin 2 theta per 4. Cek lagi ya di catatannya, sudah saya jelaskan kenapa integral dari cos kuadrat theta d theta itu ini, sudah saya jabarkan. Jadi kita bisa langsung menggunakan hasilnya gitu ya, tanpa menjabarkan lagi. Oke, baik. Oke, sekarang kita jabarkan ya, kita ingat sin 2 theta. Oke, kita ingat bahwa sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Nah, yang bagian ini sin 2 theta kita ubah ke sini gitu ya. Kita ubah ke bentuk yang ini, 2 sin theta cos theta. Jadi A kuadrat dalam kurung theta per 2 plus sin 2 theta per 4 itu kita ubah A kuadrat. Ya, oke, ini sebenarnya ada yang di skip juga ya. Di sini kan ada A kuadrat theta per 2 plus sin 2 theta dibagi 4 itu kan dari 2 dikali 2 ya, plus C. Kemudian, nah ini ada 2 ya, 1/2, ini juga ada 1/2, yang ini 1/2, ini 1/2, maka bisa keluar A kuadrat per 2, karena 1/2 sudah keluar, ini sisa theta, plus sin 2 theta per 2, plus C. Nah, makanya jadinya begini gitu ya. Tadi saya katakan bahwa ada persamaan trigonometri sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta ya. Jadi di sini A kuadrat per 2, ini theta plus sin 2 tetanya kita ubah jadi 2 sin theta cos theta per 2 plus C. Maka A kuadrat per 2 theta sama dengan, ini coret ya, 2 dibagi 2 1, sisa sin theta cos theta plus C. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ini ya. Oke, sekarang masalahnya begini, dalam di ruas kiri itu kan dalam bentuk X ya, variabelnya. Sedangkan di ruas kanan ini masih dalam bentuk theta. Maka kita harus kembalikan lagi
ke dalam bentuk X gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita kembalikan lagi. Tadi kan kita misalkan X sama dengan A sin theta. Maka sin theta sama dengan X per A ya. Jadi ini A-nya ini pindah ruas ke sini. A-nya itu pindah ruas ke sini. Jadi dibagi. Jadi kan X per A sin theta, atau kita bisa tuliskan seperti ini, sama saja. Oke, selanjutnya kita butuh tetanya. Theta berarti sin inverse ya, atau arcsin dari X per A. Nah, ini yang kuning ini ya, yang akan kita gunakan. Baik, selanjutnya sebentar ya, ada yang dihapus supaya tidak rancu. Oke, di sini theta sudah ada ya. Theta dari sini. Sin itu untuk mensubstitusi yang ini. Nah, ini kita butuh cos. Cos belum kita cari, sekarang kita cari. Cos kuadrat theta itu sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Ini kan dari identitas trigonometri yang ini. Yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini. Tinggal sin kuadrat tetanya pindah ruas. Jadi, 1 min sin kuadrat theta. Sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Tadi sudah ketemu kan X per A, sin tetanya. Maka 1 min ini sin theta ya, X per A dikuadratkan. Maka hasilnya 1 min X kuadrat per A kuadrat. Nah, kita lihat di sini ada pengurangan pecahan. Maka harus disamakan penyebutnya ya. Yang ini ya, bagian ini. Kita samakan penyebutnya menjadi ini 1 ya, 1 per 1. Ini penyebutnya A kuadrat. Maka kita tuliskan di sini A kuadrat, di sini juga A kuadrat. Oke, supaya detail begini. Saya jabarkan ya. Di sini itu kan ada 1 per 1 min X kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama ya, maka kita samakan penyebutnya dengan cara saling dikalikan saja. Oke, di bawah ini 1 dikali A kuadrat, di atas juga maka 1 dikali A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat. 1 dikali A kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat. Nah, karena penyebutnya ini sudah sama, pernya kita jadikan 1 per A kuadrat, maka di sini A kuadrat min X kuadrat. Nah, makanya menjadi ini gitu ya. Ini sama. Nah, ini itu masih cos kuadrat theta gitu. Ini masih cos kuadrat theta. Yang kita butuhkan itu cos theta. Maka ya kita akarkan saja gitu ya. Akar dari A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat. Ingat ya, kalau misalkan ada akar, misalkan A per B, ini kita bisa pecah akarnya ya. Jadi kalau perkalian, pembagian itu bisa dipecah. A per akar A per akar B. Kalau perkalian juga gitu. A dikali B ini kita bisa pecah. A akar A dikali akar B. Tapi tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Ini tidak bisa dipecah gitu ya. Ini tidak bisa dipecah seperti ini. Maka yang bagian pembilang ini tetap saja ya. Ini kan awalnya dipecah mengikuti aturan ini, aturan pembagian.
akar A kuadrat min X kuadrat per akar A, gitu ya. Jadi begini. Ini awalnya akar A kuadrat min X kuadrat per akar A kuadrat ya, mengikuti yang ini yang saya beri anak panah. Maka karena pembilang ini kan pengurangan, tidak bisa dipecah, maka tetap ditulis A kuadrat min X kuadrat per akar dari A kuadrat ya A. Maka hasilnya ini. Akar dari A kuadrat min X kuadrat per A itu kosinusnya. Sekarang kita substitusikan hasilnya. Integral akar A kuadrat min X kuadrat dx sama dengan tadi ya, A kuadrat per 2 dalam kurung theta plus sin theta cos theta plus C. Theta tadi sudah diketahui hasilnya, yaitu ini ya, sin inverse X per A. Ya sudah, kita ganti saja langsung. Theta itu ini sin inverse X per A. Kemudian sin tetanya, sin theta tadi X per A ya, sin theta ini X per A. Kita ganti juga sin theta X per A. Kemudian cos theta tadi ini ya, yang ini. Oke. Kita ganti menjadi akar dari A kuadrat min X kuadrat per A. Ini hasil dari cos theta. Setelah itu, ya ini kalau misalnya jawabannya sampai sini nggak apa-apa, tapi bisa disederhanakan ya bentuknya, bukan disederhanakan, disimpelkan. Menjadi di bagian sini saja ya, X dikali akar A kuadrat min X kuadrat menjadi X akar A kuadrat min X kuadrat. A dikali A menjadi A kuadrat. Jadi bentuk yang ini diubah menjadi ini. Itu saja perbedaannya. Jadi kalau misalkan sampai sini juga nggak masalah, gitu ya. Oke, itu cara menyelesaikan permasalahan integral yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Memang persamaannya terlihat ruwet gitu ya. Tapi sebenarnya mudah nih. Oke, selanjutnya bentuk integral yang mirip ya, tapi di sini antara X kuadrat dan A kuadrat itu dijumlahkan. Solusinya sama, kita mencari pemisalan yang nantinya itu ada penyelesaiannya gitu ya. Kita tahu bahwa ada identitas fungsi hiperbolik ya. Kalau identitas trigonometri, itu kan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Sedangkan kalau yang fungsi hiperbolik ya, fungsi hiperbolik itu apa? Sin hiperbolik kuadrat, atau ini saya hapus dulu. Oke. Cos hiperbolik kuadrat theta min sin hiperbolik. Oke, salah tulis ya. Sin hiperbolik kuadrat ya. Sin hiperbolik kuadrat theta itu sama dengan 1. Kalau ini kan kita bolak-balik cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Sedangkan kalau ini min ya. Baik. Sekarang kalau misalkan X yang itu kita misalkan A sin hiperbolik theta, maka X kuadrat plus A kuadrat
X kuadrat plus A kuadrat, X-nya diganti A sin hiperbolik theta ya. Jadi X kuadrat plus A kuadrat sama dengan X-nya itu A sin hiperbolik theta kuadrat plus A kuadrat. Maka A kuadrat sin hiperbolik kuadrat theta plus A kuadrat. Di sini ada A kuadrat, di sini ada A kuadrat, maka keluar A kuadrat sin hiperbolik kuadrat theta plus 1. Nah, ini dari sini kita lihat cos hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1. Sin hiperboliknya pindah ruas ke kanan jadi plus sin hiperbolik kuadrat theta. Maka yang ini adalah cos kuadrat hiperbolik ya. Jadi ke sini X kuadrat plus A kuadrat sama dengan A kuadrat cos hiperbolik kuadrat theta. Nah, ini hasilnya ya. Sama saja. Sama seperti kasus sebelumnya, kita juga cari dx-nya ya. Untuk diubah menjadi d theta. Kita lihat di sini dx per d theta sama dengan dx-nya itu A sin hiperbolik theta per d theta. Oke, A-nya itu keluar A turunan dari sin hiperbolik theta per d theta. Turunan dari sin hiperbolik itu cos hiperbolik theta. Ini dx per d theta. Yang kita butuhkan itu dx ya, yaitu A dikali cos hiperbolik theta d theta. Baik, ini juga sudah ketemu ya. Ini sudah ketemu. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam kasus tadi gitu ya. Oke, integral x kuadrat plus a kuadrat sama dengan integral x kuadrat plus a kuadrat. Itu kita ganti dengan a kuadrat cos hiperbolik kuadrat theta ya. Jadi seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Dx-nya diganti dari sini yang kita sudah peroleh ya. Dx-nya ke sini. Nah, ini semuanya ini dx ya. Oke. Sama seperti yang tadi, akar a kuadrat cos hiperbolik kuadrat theta, a kuadrat terkena akar jadi a ya. Oke, saya perjelas di sini. Ini saya hapus saja bagian sini ya. Oke. Nah, ini saya detailkan, ini akar a kuadrat diakarkan jadi a ya. Cos hiperbolik kuadrat diakarkan jadi cos hiperbolik theta. Ingat ya, ini berlaku ketika perkalian atau pembagian. Kalau penjumlahan, misalkan seperti ini, a kuadrat plus cos hiperbolik kuadrat theta itu tidak sama dengan, ingat ini tidak boleh kalau di sininya penjumlahan ya, tidak sama dengan a kuadrat plus cos hiperbolik kuadrat theta. Tidak boleh seperti ini ya. Yang boleh itu kalau dia perkalian atau pembagian. Nah, ini kan kalau perkalian cos hiperbolik kuadrat theta boleh a kuadrat ini dipecah boleh cos hiperbolik kuadrat theta. A kuadrat itu diakarkan a, cos hiperbolik kuadrat diakarkan jadi cos hiperbolik theta gitu ya. Jadi seperti itu.
kemudian dikali A cos hiperbolik theta d theta. A dikali A kuadrat cos hiperbolik dikali cos hiperbolik kuadrat theta d theta. A kuadrat itu bilangan, keluar dari integral, sisa cos hiperbolik kuadrat theta d theta gitu ya. Baik, sekarang kita tahu identitas dari fungsi hiperbolik ya. Memang kesulitan untuk menyelesaikan integral bentuk-bentuk seperti ini itu kita harus mengetahui banyak persamaan trigonometri, banyak persamaan fungsi hiperbolik, identitas-identitasnya, baru kita bisa lancar gitu ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan integral yang bentuknya seperti ini. Kalau kita tidak tahu identitas trigonometri, identitas dari fungsi hiperbolik, itu akan kesusahan gitu ya. Bagaimana sudut rangkap di hiperbolik itu juga harus kita ketahui. Nah, di sini ada sudut rangkap dari cos hiperbolik. Sudut rangkap dari cos hiperbolik itu ada 3 ya. Ini ada persamaan 1, persamaan 2, bentuknya maksudnya ada yang ketiga. Cos hiperbolik dari 2 theta itu bisa bisa dalam bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita akan gunakan bentuk yang kedua ya. Bentuk yang ini. Cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, kita butuhnya itu cos hiperbolik kuadrat tetanya gitu ya. Maka ini kita ubah ya, ini ke sini. 1 yang ini pindah ruas ke kiri. Jadi kalau misalkan ini min ya, pindah ruas jadi plus ya. 1 plus cos hiperbolik 2 theta sama dengan 2 cos hiperbolik kuadrat theta. Ini yang kita butuhkan itu cos hiperbolik kuadratnya saja, tidak perlu ada 2. Berarti 2 yang ini kita pindah ruaskan lagi gitu ya. Jadi kalau pindah ruas apa? Jadi per kan? 1 plus cos hiperbolik 2 theta per 2 sama dengan cos hiperbolik kuadrat theta. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam integral ini untuk disubstitusi gitu ya. Baik. Tadi kita sudah peroleh ya bahwa cos hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1 plus cos hiperbolik 2 theta dibagi 2 ya. Nah, 2 ini kan penyebut, sebenarnya 1 per 2. Itu kita bisa majukan 1 per 2 dikali 1 plus cos hiperbolik 2 theta. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Nah, sekarang yang ini kita ganti dengan ini. Maka menjadi integral setengah 1 plus cos hiperbolik 2 theta d theta. Setengah itu bilangan, yang ini bilangan. Jadi tidak terkena integral, keluar menjadi A kuadrat dikali 1 per 2 jadi A kuadrat per 2. Kemudian, ini saya jabarkan saja ya, yang bagian sini. Yang bagian ini kita jabarkan. A kuadrat dikali setengah integral 1 plus cos hiperbolik 2 theta d theta. A kuadrat dikali 1
A kuadrat per 2 ya. Kemudian karena ini penjumlahan, sifat dari integral itu bisa dipecah ya. Jadi dibuka lagi sifat-sifat integralnya. Ini kita bisa pecah 1 dikali d theta ya. Ditambah integral cos hiperbolik 2 theta d theta. Baik, sekarang kita selesaikan satu persatu. A kuadrat per 2. Nah, ini kan sebenarnya ada theta pangkat 0 d theta ya. Plus, ini kita misalkan 2 tetanya itu sebagai U ya, cos hiperbolik U. Jadi, saya misalkan di sini, misal U sama dengan 2 theta. Du per d theta sama dengan d 2 theta per d theta. 2 itu keluar dari turunan 2 d theta per d theta. Ini du per d theta. Maka du per d theta sama dengan 2 ya. D theta per d theta, turunan dari d theta itu kan 1. Maka d theta sama dengan ini pindah ke sini, 2 pindah ke sini gitu ya, barter. Sini. Oke, saya tuliskan detail saja. Du per 2 d theta. Atau d theta sama dengan du per 2. Sekarang kita masukkan d theta ini, kita ganti ya d theta ini dengan yang ini. Menjadi du per 2. Baik, sekarang kita tinggal selesaikan. Ini kan integral standar ya. Ini n-nya itu 0. Maka 1 per 0 plus 1, theta 0 plus 1, plus integral dari cos hiperbolik U itu sin hiperbolik U. Tapi ingat, di sini ada per 2. Per 2 itu sama dengan setengah. Jadi setengah dari integral cos hiperbolik U itu sin hiperbolik U ya. U-nya kita kembalikan lagi. Tadi U-nya kita misalkan ini. Kita misalkan sebagai 2 theta ya. Oke, ini. Jadi kita kembalikan A kuadrat per 2. 1 dibagi 1, 1 theta pangkat 1, tetasnya saja ya. Ini theta plus setengah sin hiperbolik 2 theta plus C. Ingat, kalau integral tak tentu ada plus C-nya. Nah, makanya diperoleh ini gitu ya. Loh, kok ini bentuknya beda? Ini sama saja sebenarnya. Ini kalau mau diperkan sama hasilnya ya. Theta plus ini kan setengah ini berarti sama saja sin hiperbolik 2 theta dibagi 2 ya. Plus C. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Oke, ya. A kuadrat per 2 dikali theta plus sin hiperbolik 2 theta per 2 plus C. Sama seperti kasus yang pertama. Kasus yang pertama, sin sudut rangkapnya diubah ya. Kalau ini sudut rangkap dari fungsi hiperbolik ya. Yang ini kita ubah menjadi begini. Sin hiperbolik 2 theta
itu sama dengan 2 sin hiperbolik theta cos hiperbolik theta. Nah, ini kita pakai di sini ya, kita ganti menjadi yang ini. Jadi 2 sin hiperbolik theta cos hiperbolik theta per 2. Oke. Sekarang ada di bagian pembilang ada 2. Di bagian penyebut ada 2 juga. Kita coret ya. Karena ini kan semuanya perkalian dan pembagian, jadi tidak masalah, langsung dicoret. Jadi sisanya A kuadrat per 2 dikali theta plus sin hiperbolik theta cos hiperbolik theta plus C. Seperti biasa ya, theta ini yang ada di sini harus dikembalikan ke dalam variabel X. Tadi di awal kita misalkan X sama dengan A sin hiperbolik theta. Maka sin hiperbolik theta, A-nya pindah ruas ke sini. Jadi X per A sama dengan sin hiperbolik theta. Sama saja ini ya. Oke, sekarang kalau tetanya bagaimana? Theta sama dengan ya sin hiperbolik inverse dari X per A. Kemudian kita cari cos hiperboliknya juga. Tadi ada identitas juga. Di sini sudah saya tuliskan identitas dari fungsi hiperbolik ya. Bahwa cos hiperbolik kuadrat yang ini yang kita gunakan cos hiperbolik kuadrat sama dengan 1 plus sin hiperbolik kuadrat theta ya. Kita masukkan ke sini, berarti cos hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1 plus sin kuadrat theta. Dengan ini sin hiperbolik ya, ini keliru ini. Ini salah tulis. Sin hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1 sin hiperboliknya X per A, maka begini, cos hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1 plus sin hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1 plus sinnya itu kan sudah sin hiperbolik sudah diketahui X per A. Maka di sini X per A, karena ini kuadrat maka kuadrat. Jadi 1 plus X kuadrat per A kuadrat. Nah ini ya hasilnya. Nah sama seperti yang pertama, ini disamakan penyebutnya menjadi A kuadrat per A kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat. Ini pernya disamakan saja, A kuadrat, ini A kuadrat plus X kuadrat. A kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat. Ingat, ini masih cos hiperbolik kuadrat, yang kita butuhkan cos hiperboliknya saja ya, yang pangkat 1. Maka cos hiperbolik theta sama dengan, ya ini tinggal diakarkan saja, akar A kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat. Ini ada pembagian, bisa dipecah. Jadi cos hiperbolik theta ini kita bisa pecah menjadi akar A kuadrat plus X kuadrat per akar A kuadrat. Nah, karena di atas ini pembilang penjumlahan, maka tidak bisa dipecah ya. Tetap saja bentuknya seperti ini per A. Seperti itu. Sekarang kita masukkan, kita substitusikan hasil-hasil ini yang berwarna kuning ya ke dalam persamaan terakhir tadi, gitu ya. Di sini saya sudah tulis ulang ya. Theta itu diganti dengan sin hiperbolik inverse ya. Kemudian yang sin hiperboliknya itu
diganti dengan X per A, sedangkan cos diganti dengan akar dari A kuadrat plus X kuadrat per A. Sama seperti tadi ya, X dikali akar A kuadrat plus X kuadrat, jadi X akar dari A kuadrat plus X kuadrat, A dikali A kuadrat. Jadi yang berubah hanya sebelah sini saja. Jadi boleh ini, boleh ini. Mana saja yang penting betul ya hasilnya. Itu untuk kasus integral akar X kuadrat, akar dari X kuadrat plus A kuadrat dx ya. Nah, untuk kasus yang berikutnya, integral dari X kuadrat min A kuadrat dx, itu mirip dengan proses yang kasus ke H ya. Ini prosesnya sama, hanya pemisalannya itu kalau di sini X sama dengan A cos hiperbolik theta. Turunannya itu A sin hiperbolik theta dan identitas yang digunakan itu sama, cos hiperbolik kuadrat theta min sin hiperbolik kuadrat theta sama dengan 1. Ini prosesnya, tahapan sama dengan yang integral X kuadrat plus A kuadrat dx ya. Tahapannya ya, bukan hasilnya. Jadi silahkan nanti dicoba ya, nanti hasilnya akan ketemu seperti ini. Integral dari X kuadrat min A kuadrat dx sama dengan A kuadrat per 2 dikali X dikali X kuadrat min A kuadrat diakarkan per A kuadrat min cos hiperbolik inverse X per A plus C ya. Jangan lupa plus C, karena ini integral tak tentu. Oke, selanjutnya bentuk yang berbeda dari ketiga kasus tadi ya. Kalau misalkan kita ketemu bentuk integral dx per A plus B sin kuadrat X plus C cos kuadrat X, ini kesulitan kalau dengan cara langsung, kesulitan juga dengan ya metode integral sebagian gitu ya. Ini juga perlu trik substitusi, tapi substitusinya tuh dibawa ke identitas trigonometri gitu ya, yang nanti akan diketahui hasilnya gitu, seperti itu. Nah, ini A, B, C ini suatu bilangan sembarang ya. Nah, ini misalkan kita bawa ke fungsi trigonometri, tan X sama dengan T. Jadi variabel baru gitu ya. Atau kita bisa balik T sama dengan tan X. Kenapa pemisalannya dengan tan X? Supaya bisa diketahui sin dan cosnya. Seperti itu. Jadi misalkan begini. Di sini ada segitiga ya, dengan sudut X ya. Kemudian tangan kan begini. Tangan X sama dengan T. Ini sama saja T per 1. Nah, ini T-nya berarti bagian yang ada di sini. Yang di depan ya. Oke, di sini kita tulis T. Yang bagian sampingnya itu kita tulis 1. Maka T per 1. Berarti kalau sin X itu apa? Sin X yaitu T per akar dari 1 plus T kuadrat. Ini dari mana? Akar 1 plus T kuadrat ini. Ini segitiga siku-siku ya. Berarti bagian miringnya itu penjumlahan dari akar samping dan depan, kemudian diakarkan.
Jadi akar dari 1 kuadrat itu 1 plus T kuadrat itu ya T kuadrat, seperti itu gitu ya. Kan begini, misalkan dulu waktu sekolah ya, ini A, ini B, ini C, maka C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini juga sama, karena yang di sini 1 dan T, maka akar 1 plus T kuadrat. Ini 1 nggak ada kuadratnya karena 1 kuadrat ya 1. Oke, sekarang cos X sama dengan 1 per akar 1 plus T kuadrat ya. Jadi kan kalau misalkan begini, ada sudut yang diketahui. Nah ya. Oke, misalkan begini. Ini siku-siku ya. Nah, ini sudut yang diketahui di sini. Misalkan ini A, B, dan C. Maka cos dari sudut cos theta adalah sisi yang diapit oleh sudut siku-siku dan sudut yang diketahui lainnya gitu ya. Ini kan A diapit oleh sudut siku-siku dan sudut yang diketahui. Berarti A per sisi miringnya C. Sedangkan kalau sin berarti sisi lainnya ini B per C. Nah ini juga sama. Ini kan yang diapit oleh sudut siku-siku dan sudut yang diketahui itu 1. Berarti cos kan ya, 1 per sisi miringnya. Sisanya ini sebagai sin. Seperti itu ya. Nah ini sudah dituliskan juga di sini. Dari gambar bukan di atas, di samping ini ya. Tadinya posisinya di atas, belum saya edit. Jadinya masih di atas, di samping, maka diperoleh sin X sekian dan cos X sekian. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita butuh dx. Nah, ini yang warna kuning yang saya ubah menjadi warna kuning ini yang akan kita pakai ya. Oke, ini dari mana? Dari sini. dt per dx sama dengan, ini juga kurang detail ya, saya detailkan. Yang dt per dx sama dengan d, tadi t-nya kita misalkan tangan x per dx. Turunan dari tangan itu sekant kuadrat dari sudut ya. Silahkan dibuka lagi materi turunannya. Sekant kuadrat. Oke. Ini sekant kuadrat X. Ini kita juga pakai identitas lagi nih, karena sekant kuadrat X itu kan tidak ada di pemisalan ini. Yang ada di pemisalan itu tangen, sin X, dan cos X. Jadi kita ubah lagi, di trigonometri itu ada identitas lagi selain sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, ada juga 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan sekant kuadrat theta. Ingat ya, theta X ini tidak terlalu masalah karena ini indeks dummy, boleh diubah tetanya menjadi X, menjadi Y, menjadi Z. Yang penting identitasnya sama. Nah, karena ini variabelnya ini X, maka kita ubah menjadi 1 plus tangen kuadrat X ya. Kemudian kita tulis di bawah saja dt per dx 1 plus tangannya itu kan T ya. Nah ini T, maka T kuadrat karena ini tangan kuadrat. Yang kita butuhkan itu dx, maka dx sama dengan
Ini pindah ruas ke sini, yang kanan pindah ruas ke kiri. dx sama dengan dt per 1 plus t kuadrat. Nah, ini yang akan kita gunakan di soal. Untuk lebih jelas, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Integral dx per 1 plus 2 sin kuadrat x. Nah, kita lihat di sini, bentuknya itu kan pernya, penyebutnya itu a plus b sin kuadrat x plus c cos kuadrat x. Padahal di soal itu tidak ada cosnya. Ya nggak masalah gitu ya. Di soal itu bentuknya hanya sampai sini, gitu ya. Berarti yang akan kita gunakan hanya sin gitu, cosnya tidak kita pakai karena di soal tidak ada cos. Maka kita ganti ya. Integral 1 per, gini saja supaya jelas. Prosesnya saya tulis saja. Integral dx per 1 plus 2 sin kuadrat x ya. Oke. Sama dengan integral, ini kan saya bisa tulis ulang 1 per 1 plus 2 sin kuadrat x dx, begini ya, sama saja ini. Oke. Sekarang yang perlu kita ubah itu sin kuadrat x dan dx-nya. Di sini 1 per 1 plus 2. Sin itu tadi di sini ya. Yang ini kita pakai sin x itu t per akar 1 plus t kuadrat. Jadi kita ubah sinnya, karena ini kuadrat, kita dalam kurungkan ya. Apa tadi? T ya. T per akar 1 plus t kuadrat. Nah, ini integralnya harus sampai bawah. dx-nya kita ubah ini ya. dx-nya. Jadi kalau bentuk soalnya itu sama dengan yang ini, kita langsung menggunakan apa yang sudah kita peroleh tadi. Ya, dx itu dt, oke. dt per 1 plus t kuadrat. Baik, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Integral 1 per 1 plus 2 dikali t. Oh, ini dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan. Maka hasilnya kita kuadratkan dulu. Di sini 2. T kuadrat jadi T kuadrat per akar dikuadratkan jadi hilang. Jadi di sini 1 plus T kuadrat ya. Dikali dt per 1 plus T kuadrat. Ini saya beri kurung saja supaya tidak rancu. Baik, sekarang kita sederhanakan lagi. 1, ini terlalu tinggi sama dengannya ya. 1 per 1 plus 2 dikali T kuadrat, 2T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Ini dt per 1 plus T kuadrat. Oke, yang bagian di suku pertama ini, bukan suku pertama, maaf. Yang bagian sini, ya, yang saya beri kotak merah, ini kan penjumlahan pecahan sebenarnya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya gitu ya. Oke, di sini berarti integral 1 per, ini saya pakai warna lain ya supaya
tahu ini kan sebenarnya ada 1 per 1 ya. Nah, penyebutnya kan kalau mau disamakan penyebutnya harus saling dikalikan. Maka ini dikali 1 dikali 1 plus T kuadrat. 1 dikali 1 plus T kuadrat dibagi 1 dikali 1 plus T kuadrat plus 2T kuadrat per 1 plus T kuadrat ya. Oke, ini hasilnya di sini. Ini sama ya, nanti dulu integral. Oke. 1 per di sini menjadi 1 dikali sesuatu kan sesuatu ya, tidak sesuatu itu sendiri tidak berubah. Maka di sini saya tulis 1 plus T kuadrat yang ini plus 2T kuadrat per, karena penyebutnya sama kita jadikan satu saja, per 1 plus T kuadrat ya. Oke, kita lengkapi dulu sebelahnya. Di sini sama dt per 1 plus T kuadrat. Di sini juga sama dt per 1 plus T kuadrat. Setelah itu bagaimana? Kita pindah ya. Ini tidak muat di situ. Oke. Di sini sama dengan ya integral 1 per 1 tetap di sini. Ini saya ubah lagi supaya tidak bingung. Ini 1 plus T kuadrat ditambah 2T kuadrat itu 3T kuadrat ya, per 1 plus T kuadrat dikali ini dt per, warnanya sama, semoga tidak bingung ya. Oke. Setelah itu kita ingat hukum A per B per C per D, maka A dikali D, B dikali C. Di sini menjadi AD per B, BC. Ini juga sama ya. Ini kan sebenarnya yang ini ya 1 per 1 per 1 plus 3T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Nah, ini dikali ini, yang ini dikali ini. Maka hasilnya 1 dikali 1 plus T kuadrat itu 1 plus T kuadrat per 1 dikali 1 plus 3T kuadrat. Ya 1 plus 3T kuadrat gitu ya, karena kalau dikali 1 itu tidak ada perubahannya. Karena 1 adalah identitas dari perkalian aljabar. Oke, ini hasilnya. Maka integral 1 plus T kuadrat, ini saya beri kurung saja, per 1 plus 3T kuadrat dikali dt per 1 plus T kuadrat ya. Nah, ini sama ini. Kita coret ya. Maka sisa integral 1 per 1 plus 3T kuadrat dt, atau bisa juga ditulis integral dt per 1 plus 3T kuadrat. Nah, ini kita sudah sampai sini. Baik, di pertemuan pekan lalu kita mendapatkan hasil dari integral dx yang ini ya. Silakan buka lagi catatannya.
Nah, ini kita sudah mendapatkan ini, bahwa integral dx per x kuadrat plus a kuadrat itu adalah 1 per a tangen inverse x per a plus c. Nah, ini kan bentuknya mirip ini. Kita lihat di sini ya, hanya variabelnya memang beda, tapi tidak masalah ya. Namanya indeks dummy. 1 plus 3 t kuadrat. Ini kita bisa ubah ya menjadi dt per 3t-nya di depan plus 1. Kan sama saja. Tapi masalahnya ini. Di sini koefisien dari x kuadratnya itu 1, sedangkan yang ini 3. Maka kita bisa ubah ya. Bisa otak-atik istilahnya. Oke, supaya 1 kita lihat di sini dt per, nah 3 ini kita keluarkan dari, kita buat kurung gitu ya, 3 di sini t kuadrat plus, nah ini 1/3. Kenapa? Karena begini, 3 dikali t kuadrat 3t kuadrat, 3 dikali 1/3 itu kan 1, kembali lagi ke sini gitu ya. Ini supaya kita bisa menggunakan ini saja, kita otak-atik. Baik, selanjutnya ini kita bisa tulis integral 3 yang ini kita bisa tulis 1/3 dt per t kuadrat plus 1/3. 1/3 ini bilangan, bisa keluar dari integral. 1/3 integral dt per t kuadrat plus 1/3. Nah, yang bagian ini ya kita bawa ke sini. Oke, kita lanjutkan yang di samping kanan. Ini 1/3 ya. Integral dt per t kuadrat plus 1/3. Yang menjadi x apa? Yang menjadi x itu t ya. Yang menjadi a, di sini a ya, itu 1/3. Di dalam integral ini x-nya kuadrat plus a kuadrat. Berarti kan begini. Integral dt ya. Dt per ini t kuadrat sudah betul ya. Per akar dari 1/3 dikuadratkan. Setelah itu integral dt per t kuadrat plus ini kita bisa pecah ya menjadi, atau begini saja nggak apa-apa lah ya, ditulis tetap seperti itu biar tidak bingung. Integral akar 1/3 kuadrat. Ya, ini sudah sama ini dengan ini. Ya, sudah sama dengan hasil bentuk ini, maaf. Nah, ini kita ikuti saja, berarti sama dengan di sini kan 1/a tangen inverse dari x per a plus c. 1/a, a-nya mana? Ini kan sama dengan dt ya per t kuadrat plus a kuadrat. Jadi a kuadratnya, a-nya itu ya akar 1/3 ini gitu ya. Oke.
A-nya kan ini. Yang ini ya, yang di dalam ini sebagai A. Maka kita ganti A-nya. Di sini itu akar 1/3 tangan inverse X tetap ya. A-nya, oh bukan X ya, kita di sini variabelnya T, maka ini T. X itu kalau misalkan variabelnya X, tapi di soal kita itu variabelnya T. Jadi kita ubah ke TX-nya. A-nya itu akar 1/3 plus C. Ini kalau misalkan yang ini ya, kita ikuti yang ini tadi. Oke. Kalau yang ini variabelnya T. Sama dengan 1 per akar 1 itu kan 1/3. Akar 3 tetap ya. Tangan inverse T per akar 1, 1, akar 3, tetap akar 3. Ini kurungnya kita panjangkan, plus C. Baik, sekarang sama seperti hukum tadi ya. Ini sudah full bingung nulisnya ya. A per B plus C per D, maka dikali AD per BC. Nah ini juga sama ya. Ini kan ada 1/1 sebenarnya. Maka di sini akar 3. Akar 3 dari mana? Dari tadi yang saya jelaskan di sini, yang AD per BC. Tapi mungkin ada yang tidak paham, jadi saya jabarkan saja. Di sini itu kan 1/1 per 1 per akar 3. Ini kan begini tuh. Nah, ini juga sama ya. Tangan inverse. Ini kan T sebenarnya ada per 1 per 1 per akar 3. Nah, ini terlalu pendek. 1 kali 1 T kali akar 3 plus C. Jadi, saya tulis di sini ya. Semoga mengerti. Akar 3 dikali 1 akar 3. 1 dikali 1, 1, jadi tidak saya tulis. Tangan inverse T dikali akar 3, akar 3T ya. Per 1/1 kan 1, tidak perlu ditulis, plus C. Setelah itu, kita ganti gitu ya. T di sini itu kan variabelnya, kayak saya lanjutkan di sini. Oke ya. Tadi integral dt per t kuadrat plus 1/3 sudah ketemu. Hasilnya ini ya, akar 3 tangan inverse akar 3t plus c. Yang ini. Oke, sekarang kita kembali lagi. Tadi kan dari sini ya, integral dt per 1 plus 3t kuadrat. Nah, ini kan sudah ada hasilnya tadi. Yang ini hasilnya adalah, ini kok muncul terus ini. Nah, ini saya tabrak nih tulisannya ya. Nah, ini. Nah, ingat ini ada 1/3-nya gitu ya. Jangan dilupakan ini ada angka 1/3. Maka integral tadi apa? Dt per ya.
dt per 1 plus 3t kuadrat adalah 1/3 dikali integral yang ini gitu. Oh, kok akar ini? Ini kita tulis ulang ya. dt per t kuadrat plus 1/3. Yang ini. Maka 1/3 hasilnya tinggal dikalikan saja. Akar 3 tangen inverse akar 3t plus c ya. T-nya itu kita kembalikan saja. 1/3 akar 3 tangen inverse akar 3. T itu tadi kita misalkan tangen ya, tangen X. Tangen X plus C. Oh, ini ada kurung lagi. Hasilnya berarti itu ya. Nah, ini kita balik lagi, ruwet sekali ya. Kita balik lagi ke soal. Tadi di soalnya itu kan integral, soalnya mana tadi, dx per 1 ya, dx per 1 plus 2 sin kuadrat x sama dengan 1/3. Oke, sebentar. Oke, oh ini nih ya, ini. Kalau ini kan sudah diubah tadi, yang ini. Integral dari dt per 1 plus 3t kuadrat. Nah, kita tulis hasilnya 1/3 akar 3 tangen inverse akar 3 tangen x plus c. Oke, ini kita bisa kalikan akar 3 dikali 1/3 akar 3/3 tangen inverse akar 3 tangen x plus c. Ini hasilnya. Ini sama dengan ini ya. Baik, kita masuk ke bentuk yang terakhir ya, yaitu integral dx per a plus b sin x plus c cos x. Bedanya dengan bentuk yang sebelumnya, kalau sebelumnya itu ada kuadratnya. Nah, ini ada kuadratnya. Kalau yang sekarang tidak ada kuadratnya. Nah, ini lebih membutuhkan trik tambahan lagi gitu ya. Pemisalannya mirip, hanya sudutnya itu setengah dari yang tadi gitu ya. Jadi kita misalkan T sama dengan tangen X per 2. X per 2 ini sudutnya ya. Sudut. Kita turunkan dulu karena kita membutuhkan data dx ya. Jadi dt per dx sama dengan, ini turunannya menggunakan ini bisa menggunakan substitusi, bisa istilahnya aturan rantai ya, dengan menggunakan aturan rantai. Jadi misalkan begini, T sama dengan tangen X per 2. Kita misalkan, U sama dengan X per 2. Maka dt per dx sama dengan dt ya, betul. dt per du per dx. Nah, ini aturan rantai. Oke, T-nya
sudutnya kita ganti dengan U. Tangan U dibagi DU, kok dibagi? Diturunkan terhadap DU. DU-nya itu U-nya X per 2, yang ini ya, DX. Turunan dari tangan U itu sekant kuadrat U. Turunan dari X per 2 itu setengah ya. Ini kan setengah DX per DX. DX per DX itu kan 1. Jadi sekant kuadrat U dikali setengah, yaitu setengah sekant kuadrat U. Nah ini ya, U-nya kita kembalikan lagi ke asal. Setengah sekant kuadrat U-nya X per 2. Nah ini menjadi 1/2 sekant kuadrat X per 2. Sama dengan setengah dikali 1 plus identitas tadi ya, identitas trigonometri, 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan sekant kuadrat theta. Nah kalau misalkan sudutnya itu berganti jadi setengah, ya ini juga berarti sekant kuadrat X per 2. Nah sekarang kita balik. Ini sekant kuadrat X per 2. Berarti kita ganti dengan 1 plus tangan kuadrat X per 2. Sama dengan, oke ini juga harus diperjelas lagi ya. Oke sebentar. Ini ya, kita perjelas dulu. Di bagian sini sama dengan setengah 1 plus tangan X per 2 itu kan T. Dikuadratkan ya T kuadrat gitu ya. Atau bisa diubah ke bentuk ini. Jadi 1 plus T kuadrat per 2. Ini DT per DX. Kita butuh data DX, ini pindah ke sini, 2DT, DX pindah ke kanan, 1 plus T kuadrat DX, maka DX sama dengan 2DT per 1 plus T kuadrat. Ini baru dapat DX ya. Kita butuh sinus X per 2, sin X dan cos X. Gambarnya sama ya dengan yang tadi, hanya sudutnya itu setengah dari yang sebelumnya. Nah, ini sisi yang diapit oleh sudut siku-siku dan sudut yang diketahui. Ini nanti sebagai cos ya, dengan diperkan dengan sisi miring, sisanya itu sinus gitu. Nah, ini sin dari theta dari sudut yang diketahuinya X per 2 sama dengan T per akar 1 plus T kuadrat, sisi miringnya. Untuk cos X per 2 tadi saya bilang, kalau cos itu berarti sisinya yang diapit sudut siku-siku dan sudut yang diketahui lainnya per sisi miringnya ini ya. Oke, 1 per akar 1 plus T kuadrat. Yang jadi masalah begini, ini kan bentuknya sinnya itu sudutnya X ya, bukan X per 2. Sedangkan di sini X per 2. Lalu harus diapakan? Kita kembali lagi ke sudut rangkap ya. Sudut rangkap dari sinus yaitu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Sedangkan cos 2 theta sudut rangkap kosinus sama dengan, ini salah satu bentuknya ya, karena banyak, ada 3 bentuk untuk sudut rangkap kosinus, tapi yang kita pakai yang ini. Oke, kita bahas yang sudut rangkap sinus dulu. Sudut rangkap sinus itu kan begini. Nah, jika tetanya itu X per 2, maka kita bahas yang sinus dulu ya. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Sekarang jika tetanya ini X per 2, maka sin 2, tetanya kita ganti dengan ini ya. Tetanya kita ganti dengan X per 2. Semua theta kita ganti 2
sin X per 2 cos X per 2. Oke, ini 2, ini sama, ini semuanya sudut ya, yang ini semuanya sudut ini. Maka kita bisa coret. Nah, ini sisa sin X sama dengan 2 sin X per 2 cos X per 2. Baik. Sekarang kita lihat sin X per 2 tuh ini, ya. Kita ganti. Jadi 2 T per akar 1 plus T kuadrat, cosnya yang ini. Kita ganti dengan dikali 1 per akar 1 plus T kuadrat. Maka 2 dikali T dikali 1, 2T per akar 1 plus T kuadrat dikali akar 1 plus T kuadrat, itu kan sama saja dikuadratkan ya. Dikali 1 plus T kuadrat itu sama saja 1 plus T kuadrat dikuadratkan. Ini kan akarnya hilang. Jadi 1 plus T kuadrat. Di sini 1 plus T kuadrat. Nah, ini sudah ketemu. Sin X itu ini. Ya. Oke, sin X sudah ketemu. Yang ini sama ya. Kemudian tadi dx juga sudah ketemu yang ini ya. Ini dx. Sisa cos ya. Oke, cos 2 theta tadi ini dari mana? Ya, ini sudut rangkap dari kosinus ya. Silakan buka lagi catatan waktu SMA. Cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, jika tetanya itu X per 2, maka ya setiap tetanya kita ganti seperti tadi. 2X per 2. Ini ya. Kosinus 2X per 2 min sinus kuadrat X per 2. Dicoret ya, sama-sama di sudut ya. Kecuali begini. Kalau ini nggak boleh nih. 2 kosinus X per 2. Ini tidak boleh nih, salah ya. Tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan kalau sama-sama dia sebagai sudut. Maka cos X sama dengan tadi cos X per 2 kan ini ya. Cos X per 2 itu 1 per akar 1 plus T kuadrat. Karena ini kuadrat, kita kuadratkan. Min sin X per 2. T per 1 plus T kuadrat diakarkan. Tapi karena ini kuadrat, kita kuadratkan. 1 per akar 1 plus T kuadrat dikuadratkan. Baik, sekarang 1 kuadrat, 1 akar dikuadratkan, hilang akarnya ya. Ini saya beri kurung. Min. Oh, ini kalau sin T ya. Ini T. T kuadrat per 1 plus T. Akarnya hilang. Jadi 1 plus T kuadrat. Nah, ini lihat. Ini pengurangan pecahan dan penyebutnya sama. Maka bisa langsung diproses. 1 min T kuadrat dibagi 1 plus T kuadrat. Nah, ini cos X ya. Nah, ini kita sudah ketemu. Tadi dx. Nah, ini 1 ya yang akan digunakan. Dx. Saya beri 1 sin X ya, ini 2, yang ini. Kemudian 3. Nanti sesuai kebutuhan ya, aplikasi ke dalam soalnya sama seperti yang contoh tadi. Tergantung yang di soal dibutuhkan apa gitu ya, baru disubstitusi.
Baik, itu saja materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.